Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin, bersolawat kepada Nabi dengan mengirimkan sepotong doa bilabzi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saya Ahmad Hussein Lubis dari kelas 5 BS Aceh. Di video kali ini saya akan membahas satu subtema dari mata kuliah pragmatik, yaitu tindak tutur dan peristiwa tutur. Pengertian tindak tutur menurut Austin, setiap kegiatan itu merupakan sebuah tindak. Pada dasarnya, bertutur juga termasuk bertindak, seperti mengajar, melukis, meneliti, menjual, membeli, berbelanja dan mengemudi, dan lain-lain. Bahkan, diam juga termasuk bertindak, yaitu bertindak tidak bergerak atau tidak mengatakan sesuatu. Hal tersebut mengisyaratkan kalau tindak tutur merupakan salah satu dari beberapa jenis tingkah laku dalam interaksi sosial. Austin mengatakan tindak tutur ialah suatu kegiatan untuk menyampaikan maksud melalui tuturan. Maksud dalam pandangannya perlu mendapatkan tekanan karena berkaitan dengan tujuan komunikasi. Kemudian, pengertian peristiwa tutur. Pengertian peristiwa tutur menurut Yule mengatakan bahwa peristiwa tutur ialah seperangkat aktivitas yang partisipan berinteraksi melalui bahasa dengan cara masing-masing untuk mencapai tujuan komunikasi. Peristiwa tutur adalah berlangsungnya suatu interaksi linguistik dalam satu bentuk ujaran atau lebih dengan melibatkan dua pihak, yaitu penutur dan lawan tutur. Peristiwa tutur adalah berlangsungnya suatu interaksi linguistik dalam satu bentuk ujaran atau lebih dengan melibatkan dua pihak, yaitu penutur dan lawan tutur dengan satu pokok tuturan di dalam waktu, tempat, dan situasi tertentu. Jadi, interaksi yang berlangsung antara seorang penjual dan pembeli di pasar pada waktu tertentu dengan menggunakan bahasa sebagai alat komunikasinya, itu termasuk ke dalam peristiwa tutur. Terjadinya peristiwa tutur harus memenuhi apa yang dikatakan oleh Delhams yang disebut dengan speaking. Speaking as setting and scan atau tempat dan suasana tutur. V. Partisipan atau peserta tutur. E. Ends atau tujuan tutur. A. Sequence atau pokok tuturan. K. Case atau nada tutur. I. Instrumentalities atau sarana tutur. N. Norms of interaction and inference atau norma tutur. G. Genres atau jenis tuturan. I. Setting and scans dipakai untuk menunjukkan sebagai aspek tempat dan waktu dari terjadinya sebuah tuturan. Secara umum, karakter ini menunjukkan kepada keadaan dan lingkungan fisik tempat tuturan itu terjadi. Kemudian, yang kedua, partisipan. Partisipan ialah orang yang melakukan tuturan, minimal dua orang dalam bertutur. Yang ketiga, ends, purpose and goal ialah sebuah tuturan dimaksudkan untuk menyampaikan informasi atau sebuah pikiran. Terkadang tuturan itu dipakai untuk merayu, membujuk, mendapatkan kesan, dan sebagainya. Kemudian yang keempat, sequence
yaitu pokok tuturan merupakan bagian dari komponen tutur yang tidak selalu tetap. Artinya, bahwa pokok pikiran itu akan selalu berubah dalam deretan pokok-pokok tuturan dalam peristiwa tutur. Yang kelima, K. Nada tutur menunjukkan kepada nada, cara, dan motivasi di mana suatu tindakan dapat dilakukan dalam bertutur. Yang keenam, instrumentalis. Instrumentalitis ialah sarana tutur menunjukkan kepada salutan tutur atau channels dan bentuk tutur atau form of speak. Adapun yang dimaksud dengan saluran tutur adalah alat di mana tuturan itu dapat dimunculkan oleh penutur dan sampai kepada mitra tutur. Yang ketujuh, norms of interaction and inversion atau norma tutur. Norma tutur dibedakan atas dua hal, yakni norma interaksi dan norma interpretasi. Kemudian, genres menunjukkan kepada jenis kategori kebahasaan yang sedang dituturkan. Maksudnya adalah bahwa jenis tutur ini akan menyangkut kategori wacana seperti percakapan, cerita, pidato, dan semacamnya. Kemudian, jenis-jenis tindak tutur. Austin membagi tindak tutur menjadi 3 macam tindakan, yaitu tindakan menginformasikan atau mengatakan sesuatu, yang disebut dengan tindak lokusi. Tindakan menghendaki mitra tuturnya untuk melaksanakan sesuatu atau tindak ilokusi. Dan tindakan memberikan pengaruh terhadap mitra tutur atau menghendaki adanya reaksi atau efek atau hasil tertentu dari mitra tutur. Yang pertama tadi, tindak